demikian, Proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali masih terus dilakukan. Hal itu dilakukan pasca temuan barang-barang milik ABK TNI, diantaranya peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas untuk naik turunnya periskop, dan alat yang dipakai ABK TNI. Tim SAR juga menemukan potongan-potongan spons penahan panas serta tumpahan solar yang sebelumnya telah menyebar dan terlihat melalui pantauan udara. Pada beberapa hari lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. KRI Nanggala 402 diperkirakan berada di kedalaman 850 meter. Kesimpulan itu berdasarkan temuan puing-puing yang dipastikan milik kapal selam KRI Nanggala. Kapal yang membawa 53 awak itu diduga mengalami keretakan usai dinyatakan hilang kontak di perairan utara Pulau Bali. Kapal buatan Jerman tersebut mengalami keretakan karena berada di kedalaman laut yang melebihi kemampuan, yakni sekitar 850 meter di bawah permukaan laut. Upaya pencarian KRI Nanggala dilakukan TNI Angkatan Laut dengan dukungan sejumlah instansi diantaranya Polri, Basarnas, Badan Keamanan Laut, dan KNKT. Upaya pencarian dan pertolongan juga mendapat dukungan dari luar negeri diantaranya Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Australia. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, TNI Angkatan Laut mengisyaratkan KRI Nanggala 402 menuju fase kapal selam tenggelam atau SAPSANG di kedalaman 850 meter. Upaya pencarian dan pertolongan terhadap KRI Nanggala dan 53 awak TNI terus dilakukan hingga saat ini. Sejumlah puing ditemukan, diantaranya peluru tabung torpedo, kemudian pembungkus pipa pendingin hingga alat sholat ABK TNI. Selanjutnya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk menemukan KRI Nanggala ini, serta bagaimana peremajaan yang dapat dilakukan terhadap alutsista TNI di Indonesia. Untuk membahas hal itu, pemirsa, telah bergabung bersama kami saat ini Wakil Ketua DPD RI sekaligus Komandan Korps Marinir tahun 2008 hingga 2009, Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Selamat siang, Pak Nono. Selamat siang. Apa kabar, Pak Nono? Alhamdulillah, baik. Baik. Dan kita juga telah terhubung saat ini dengan peneliti bidang pertahanan dan keamanan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, ada Mbak Diandra Mega Putri Menko. Selamat siang, Mbak Diandra. Selamat siang, ya. Sehat selalu, Mbak Diandra, ya? Sehat di sana? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Selamat siang juga, Pak Nono. Siang, Putri. Baik, ini Pak Nono adalah orang yang tidak asing dengan KRI Nanggala 402 dan bagaimana situasi di bawah laut ya, Pak Nono, ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya situasi ataupun kendala saat mengevakuasi sesuatu ataupun kapal di kedalaman lebih dari 100 meter, karena kalau awam ini nggak kebayang bagaimana kondisi di dalam laut sana. Ya, jadi saya kira semua juga mengerti bahwa sesuatu yang berada pada kedalaman lebih dari 100 meter itu persoalan tersendiri. Membutuhkan teknologi yang dimiliki untuk bisa menjangkau sedalam itu. Memang kapal selam didesain untuk lebih dari itu. Ya, beroperasi. Nah, tetapi pada kedalaman di atas 100 meter itu memang risiko jauh lebih tinggi. Itu yang pertama. Kapal selam memang didesain seperti itu untuk melaksanakan operasi pencarian pemburu dan penghancur dalam tugas-tugas bersifat intelijen dan strategis. Nah, sehingga dia bersifat senyap, didesain untuk sedemikian rupa sehingga dia berada dimanapun juga sulit untuk dideteksi. Ya, saya kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu, ya, pernah satu kapal Uni Soviet bergerak dari Uni Soviet menuju Kuba. Satu armada Atlantik Amerika itu kesulitan, tidak menemukan
sampai dengan mereka kembali. Ya, itu contoh saja. Dan lain-lain. Memang tugas kapal selam ini luar biasa. Termasuk bagaimana melepaskan pasukan-pasukan khusus. Kebetulan saya bertugas di masa lalu 6 tahun di Denjaka, sangat akrab dengan kapal selam. Kami kalau dalam keadaan darurat, misalnya keluar dari tabung torpedo, atau dari keadaan normal bisa dari conning tower. Nah, jadi kapal selam ini memang diisi oleh awak-awak yang luar biasa, di dalamnya juga teknologi sangat canggih, tetapi memang menjadi persoalan sendiri kalau dia terjadi trouble, ya. Trouble seperti halnya juga terjadi pada negara-negara lain, Amerika, Argentina, Perancis, Rusia, bahkan mungkin Jerman. Nah, sekarang Indonesia. Dan bukan hanya kapal lama, tapi kapal-kapal, pernah Amerika punya kapal baru pun terjadi. Karena hanya kebocoran kecil karena pengelasan bodi kapal yang salah. Kira-kira begitu. Jadi sekecil apapun juga kapal selam ini, risikonya sangat tinggi. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi sekarang ini dengan adanya pernyataan dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, kita sudah dengar, apalagi dengan ditemukannya 4 barang, saya ulangi 6. 6 barang, yang 5 komponen dari kapal dan 1 peralatan sholat saja ada dari ABK. Tentu ini akan merubah pola yang tadinya hilang, status hilang kapal itu berubah menjadi ya dinyatakan tenggelam. Nah, sehingga operasi yang paling penting sekarang bagaimana menemukan eksak lokasi yang sudah terdeteksi sekitar 850 meter. Ini bukan hal yang mudah. Karena untuk menjangkau ke sana harus ada peralatan-peralatan yang sangat canggih. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh dari teman kita dari LIPI, Putri. Tetapi saya tahu memang ada peralatan yang bisa menjangkau sampai 300-400 meter. Apakah 850 ini juga bisa? Nah, kita menunggu saja hasilnya. Kita berharap semua komponen jajaran yang dikerahkan oleh negara, TNI dan Basarnas, Polri, dan semua dukungan juga dari luar negeri ini bisa dapat menjangkau sejauh ini. Karena bagaimanapun juga ada kewajiban negara untuk tetap mencari. Ya, atas dasar kewajiban negara itu kemanusiaan maupun tanggung jawabnya, dan sekaligus dengan menemukannya kapal selam KRI Nanggala 42 ini kita bisa melakukan evaluasi. Apakah ini human error atau material error? Atau ada kaitannya dengan yang lebih di atas lagi, kebijakan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi catatan penting bagi kita untuk ada kewajiban untuk tetap melakukan pencarian sampai ditemukannya kapal tersebut. Ya, Pak Nono, sepengetahuan Anda di kapal selam KRI Nanggala ini ada semacam black box nggak seperti di pesawat begitu? Jadi kita bisa mendeteksi lokasi yang paling dekat ataupun setidaknya mendekati pasti gitu untuk lokasi si kapal ini. Setahu saya tidak, karena memang didesain untuk operasi senyap. Ya, itu contohnya yang tadi saya katakan bahwa dalam keadaan hidup pun sulit dideteksi, apalagi dalam keadaan sekarang. Ya, tetapi saya kira alat-alat canggih kita yang sekarang ini tentu akan juga mungkin yang sudah didesain ke arah itu. Dan memang ada cara-cara untuk mengangkat kembali, misalnya dengan balon, ya, diikat dengan balon dia bisa naik ke atas, balon besar, atau tandem, ya tandem ditarik ke atas. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, apalagi yang disampaikan oleh Panglima TNI dan Kasal kemarin bahwa paling tidak sudah terjadi keretakan di bodi sehingga sesuatu yang ada di dalam itu sudah keluar. Ya, komponen torpedo, komponen conning tower, pipa pendingin. Nah, itu barang-barang yang sebenarnya melekat di dalam kapal. Dan setahu saya ini agak berbeda ini kapal selam Jerman ini dengan Rusia. Kalau Rusia kan per komponen, kotak-kotak. Oh, di kapalnya itu kotak-kotak. Tapi kapal selam Jerman ini tidak terkotak-kotak, dia menyatu. Nah, jadi ada bedanya ini versi Rusia dengan versi Jerman.
Oke, saya langsung ke Mbak Diandra. Jadi kita memiliki nggak Mbak Diandra alat untuk bisa mencapai sedalam itu untuk bisa melakukan evakuasi? Ya kalau dari kalau dari informasi yang beredar itu kan memang kita tidak punya ya alatnya selama ini ya. Jadi kita juga masih butuh bantuan-bantuan juga dari negara tetangga yang untungnya kita juga punya kerjasama pertahanan yang baik dengan negara-negara sahabat. Nah, tapi saya kira ini jadi salah satu poin yang menarik juga kita bisa belajar di sini bahwa mungkin penting untuk ke depan kita untuk membenahi juga bagaimana safety prosedur ketika ataupun penanganan-penanganan yang perlu dilakukan ketika terjadi kecelakaan di masa depan misalnya. Jadi perlu ada alat-alat yang tadi seperti Pak Nono sudah sampaikan juga mampu untuk mencari kapal ataupun pesawat gitu misalnya yang jatuh ke laut gitu yang bisa mencapai kedalaman-kedalaman tertentu. Perkara ada alatnya ada memang, tapi memang kita belum punya selama ini. Dan kalau nggak salah dari pernyataan kepala KNKT ya kalau tidak salah ya kemarin itu saya dengar bahwa memang kita belum punya peralatannya dan masih membutuhkan bantuan dari negara-negara tetangga, Mbak. Oke, kita ketahui bahwa kapal ini kan usianya sudah cukup lama ya. Apakah ini sinyal bahwa kita memang butuh alutsista baru? Kalau terkait dengan usia alutsista, betul ini sebenarnya sudah menjadi perhatian dari sejak era Presiden SBY kalau tidak salah. Ini sudah sering kali dibahas terutama di komunitas pertahanan dan keamanan bahwa persoalan kapal selam ini menjadi salah satu perhatian yang perlu dimodernisasi. Jadi bahkan sebelum program MEF itu ada persoalan kapal selam ini sudah jadi perhatian. Nah, kemudian di program MEF kita sudah ada 3 lagi pengadaan kan selain yang 2 Nanggala dan Cakra yang per 01 ya. Nah, tapi memang yang jadi pertanyaan sebenarnya kenapa kemudian belum diregenerasi dengan kapal selam yang baru? Kenapa masih memaksakan menggunakan kapal selam yang tua? Karena memang baru keluar dari perawatan iya, tapi kenapa kalau kita tidak bisa beli baru ya kenapa tidak ada generasi yang baru gitu? Soalnya kan kalau kita belajar dari kasus hari ini, kecelakaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya prosedur keamanan prajurit itu harusnya ditempatkan nomor 1 gitu, baru nanti yang lain-lain. Nah itu jadi perlu ada evaluasi juga dari internal TNI dan Kementerian Pertahanan terkait kondisi alutsista yang bisa benar-benar menjamin keselamatan prajurit yang bertugas. Baik, Mbak Diandra dan juga Pak Nono, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Dan saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Kami masih akan kembali usai jeda.